Maka jangan terlalu andalkan seluruhnya ini. Ya sekolah, ya capres, ya NKRI, tidak bisa kamu andalkan. Kamu harus cari lorong hidup sendiri untuk sampai kepada kebahagiaan sejati. Misalnya pemilu. Rakyat itu penting nggak sih dalam politik Indonesia? Penting nggak? Apa sih fungsi rakyat? Fungsi rakyat adalah angka. Kamu nyoblos satu angka, kakakmu nyoblos satu angka. Ya itu batas fungsimu, kamu tuh ya cuman angka itu toh. Nggak penting namamu, itu kan sekedar untuk keabsahan kartunya. Tapi kan kamu nggak penting. Jadi sebenarnya tidak ada demokrasi karena tidak ada kedaulatan. Tidak ada kedaulatan rakyat. Tidak ada rakyat pun tidak ada. Karena rakyat itu ra'iyah. Masyarakat satu kumpulan yang memegang kedaulatan, memegang kepemimpinan. Maka dia disebut rakyat. Dari kata ra'iyah. Kan gitu. Tapi kan enggak, Anda kan bukan rakyat. Tapi apakah dengan demokrasi palsu seperti ini terus rakyat akan hancur? Ya belum tentu. Belum tentu. Anda pikir manusia itu harus dididik di sekolah baru dia bisa hebat? Emang ada nabi yang sekolah? Emang ada rasul kursus? Ada wali les gitu? Nabi pun tidak seorang pun yang dididik Quran dan hadis. Coba, ayo modar aku saya. Emang Nabi Muhammad dididik oleh Pak Abdullah dengan Quran dan hadis? Jangan marah loh ya. Saya tidak mengatakan Quran tidak penting, sangat penting. Tapi jangan terus itu menjadi satu-satunya ukuran yang kaku. Loh, tidak ada seorang nabi pun yang dididik dengan Quran kok. Wong belum ada Quran nih. Piye? Pemenang Nabi Daud, apa Quran nih gue? Apa? Gak roda Nabi Musa tak takoni sampean gak tahu maca Quran ya. Cok ngunu tanun gitu kan ya. Gitu. Guyon saya sama dia. Bener nggak Mas? Kan bener kan? Jadi kan Anda harus menangkap mana inti kesadarannya. Bukan lembaran Qurannya, bukan bunyi ayatnya, tapi inti kesadarannya apa? Karena ayat juga berlipat berlapis-lapis. Ada ayat diskusi, ada ayat merayu, ada ayat memanggil, ada ayat menyapa, ada ayat memerintah. Masing-masing kesadarannya berbeda-beda. Ada ayat yang godain, ada yang ayat yang ancaman. Dadang peka cuman satu itu dok. Karena hidupnya memang sangat terancam. Ya. Nah, ini kalau saya kasih contoh masing-masing banyak. Bisa kita sebut ayat-ayat yang ayat diskusi, misalnya ayat pernikahan, ayat diskusi. Silakan kamu kalau memang kamu bisa 1, 2, 3, atau 4. Tapi kalau kamu takut tidak berbuat adil, 1 saja. Itu kan nggak tegas toh. Mbok yang jelas 1 apa 2. Ini enggak apa-apa 4. Tapi kalau merasa takut tidak adil ya 1 saja. Loh, ini kan bukan ayat hukum. Kalau ayat hukum kan tegas 4 titik. Ini enggak, kalau kamu takut tidak berbuat adil, maka 1 saja. Terus Anda jawabnya gimana? Aku adil loh, tenang aja, aku adil. Jawab gitu sampean. Lah enggak berani toh. Kalau manusia punya akal dan punya tasamuh dengan Tuhan, kan dia enggak berani jawab saya adil kok. Tenang aja, saya 4 enggak masalah. Kan enggak bisa ngomong gitu. Makanya ya sudah 1 aja. Karena nanti Allah ngomong juga walantas tatiu antadilu, wahai kalian sesungguhnya tidak akan pernah bisa berbuat adil. Loh, mbok tadi ngomong. Itu namanya ayat diskusi gitu loh Mas. Itu ayat diskusi. Ada ayat yang goda. Maka aku beri pahala yang berlipat-lipat. Anda dikepung oleh etos pahala, ajrun. Anda sampai lupa kepada satu ayat yang tersembunyi. Ittabi'u man la yas'alukum ajron wahum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak mencari pahala. Lu sampean iku yo nopo karep sampean? Jare katanya kei pahala, kayak mari ngono sampean ngomong elok ana sing gak njaluk pahala. Karep sampean iku yo nopo? Nek Allah Madura dikene ngono Gusti Allah.
Sing tegas sampean niku. Lho, itu namanya ayat yang menggoda. Ayat tentang tajri min tahtial anharu khalidina fiha, atau ashabul jannati humul faizun. Itu orang-orang yang bertakwa kepadaku akan aku masukkan ke dalam surgaku yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Itu ayat godaan bagi saya. Saya tidak mau tergoda oleh ayat itu. Aleken kono swargane, mut-muten kono. Aku tidak akan cari surga, tertipu nanti aku. Karena kalau aku hidup berbuat baik untuk mencari surga, nanti begitu sampai surga tak doleki Gusti Allah kok gak ono endi-endi. Wah, aina antum ya Allah, kok ndak ada? Terus Allah jawab dari luar jauh, kau cari surga ataukah cari aku? Kalau kau cari surga, muten swargane. Oh no. Maka aku tidak pernah cari surga, karena kalau cari surga dapat, tapi Allah belum tentu dapat. Tapi kalau aku cari Allah, pasti dapat Allah, pasti dapat surga. Terus disuruh kos di mana kalau tidak di surga? Kan tidak mungkin. Ya sudah, kamu mencariku sini hambaku, sini ya. Kamu sementara di neraka. Ya tidak mungkin lah. Jadi ngapain cari surga itu loh? Ngapain ulama-ulama itu ngiming-ngimingi surga neraka? Ngapain repot nambah-nambahi file? Itu kamu digoda sama Allah. Supaya coba dia fokus nggak sama aku. Kan gitu kan? Coba itu kayak wanita yang pakai make up. Kan gitu kan? Akhirnya laki-laki terpesona kepada make upnya, lupa kepada intinya. Kan begitu. Jelas ya Mas ya? Loh, ini menurut Anda ini tauhid bukan ini? Kalau tauhid itu benar-benar kepada Allah, dan Anda percaya Allah itu ndak usah kamu minta. Kalau kamu fokus kepada Dia, ojo meneh swarga. Semua dikasih ke kamu, nggak usah kamu minta. Gila apa? Nggak dikasih surga? Pasti dikasih lah. Kamu ngapain cari surga itu loh? Ngapain? Heran saya. Kok sih? Ya proses nggak opo-opo, tapi di kono tilang. Apa meneh surga dipek dhewe, liyane gak oleh mlebu swarga. Ki jenan kon. Kate teplek gak ono kancane, kate remi gak ono kancane. Chelsea, Atletico Madrid gak ono kancane. Ya toh Mas. Nah, jadi di tingkat kesadaran mana Anda berada? Disitulah penelitian hidup Anda terus-menerus. Melihat capres, melihat koalisi segala macam, tergantung pilihan tingkat kesadaranmu sekarang. Tentu saja tidak apa-apa memilih kesadaran politik praktis, tidak ada masalah. Tapi jangan dijadikan isi hati. Kamu harus tahu, kalau gampangnya gini, apa yang kamu masukkan hati, apa yang boleh masuk pikiran, berapa persen itu sesuatu masuk hati, berapa persen sesuatu masuk pikiran. Apa yang tidak usah masuk pikiran, tidak usah masuk hati, cukup tak pegang di tangan kanan. Apa sesuatu yang lain urusan yang taruh di saku aja lah, kapan-kapan kalau dibutuhkan diambil. Nggak perlu tiap hari ludeng terus, di sini ludeng terus, stroke akhirnya. Dan ada sesuatu, dan sangat banyak sesuatu di Indonesia ini yang cukup kamu taruh di tangan kiri. Apa bedanya tangan kanan sama tangan kiri? Untuk orang modern sama aja. Kenapa sih harus tangan kanan? Liyo cok ngono ta rek. Ayo nek ngono sing cewek tangan tengen kon. Ayo ngene kon. Ayo. Ya beda lah kanan sama kiri. Wong kanan kiri beda aja kok ndak boleh demi demokrasi gitu loh. Ciangel arek-arek itu. Wong kita tuh gini aja kan mele toh. Agak ngene toh Mas. Ngene toh mele toh ya. Mosok nggak boleh kan ada kasta. Kasta itu kan penting. Ayo mulai bingung iki. Lu kok canun Hindu? Lu Hindu ndak semu. Kasta itu artinya level, derajat, stratifikasi. Ya toh, yang salah adalah kalau orang diletakkan pada strata yang tidak relevan. Tapi manusia bertingkat-tingkat. Ada yang kesadaran batu, ada yang kesadaran
tumbuhan, ada yang kesadaran manusia. Manusia pun ada detail-detail. Itu yang disebut kasta. Ada manusia dengan kasta materi, ada manusia dengan kasta rohani, dan seterusnya. Nah, kasta tertinggi adalah inna akramakum indallahi atqakum, cetha toh. Orang-orang yang berjuang di jalanku akan aku beri derajat yang sangat tinggi. Apa itu kalau bukan kasta? Jadi bebaskan kata kasta itu dari dirimu yang pengertiannya ada sentimen-sentimen sejarah. Kata kok kamu hubung-hubungkan sama ajaran. Sekarang orang Kristen yang ngomong alhamdulillah tidak masalah kok. Hanya di Malaysia yang tidak boleh. Di Malaysia itu selain orang Islam tidak boleh menggunakan kata Allah. Akhirnya muring-muring, pendeta-pendeta bingung lah, katanya ngomong ya apa, Allah disebut apa. Kan tidak boleh di Malaysia. Setahu saya ada peraturan nasional, selain orang Islam tidak boleh mengatakan kata Allah. Pokoknya semua yang bukan orang Islam jangan pakai kata Allah. Itu lupa Nabi Muhammad anaknya siapa? Bapaknya siapa namanya? Abdullah. Abdullah Muslim apa bukan? Ayo, Abdullah Islam apa bukan? Sudah ada Islam belum waktu itu? Lah Abdullah jadi apa? Hindu awe. Jadi semua orang itu kita hormati, kita nikmati, kita temani, memproses tahap kesadarannya masing-masing. Jangan dikutuk-kutuk. Orang ateis saja saya tidak sebut ateis kok, dan saya hormati dia. Oh, dia sedang mempelajari, merenungi la ilaha. Saya doakan besok dia ketemu ilallah, kan begitu. Saya ketemu teman-teman ateis, saat dunia aku di Jerman lama, di Belanda lama, ateis kiwa tengen wis. Ike biar ateis. Gitu loh. Dan aku tidak mengatakan dia ateis, tidak, dia berada pada kesadaran di mana Tuhan belum menjadi fakta bagi dia. Maka dia, yang dia tolak bukan Allah, yang dia tolak adalah konsep yang dia dengar secara sosial tentang Tuhan. Oke, karena waktu sudah mendesak, saya akan gini. Sabrang pernah cerita sama saya gini, kalau nasib rakyat di Indonesia kayak gini, terus apakah kita akan benar-benar akan terpuruk? Terus kita tidak punya harapan gitu? Emang hidup lurus kayak gitu? Kan enggak? Jadi kakak saya yang sulung itu mendidik anaknya luar biasa. Kita menyebutnya keluarga sakinah. Adiknya, kakak saya yang di Jombang, itu enggak peduli sama anaknya. Ibunya juga gitu, anaknya nangis kayak ngapa mau cokoran deh. Wes, hasilnya aneh. Yang dicuekin bapak ibunya ini mandiri-mandiri, jago-jago, dasar-dasar. Yang dididik secara keluarga sakinah penuh perhatian tiap hari, itu jadi anak yang tergantung. Ayo apin di wes, ayo. Nek duwe anak kate kok cuekin, tak kok didik bendina wes sakarepmu saiki. Gak mesti anggitmu rek, gak mesti. Pendidikan tuh jangan GR. Emang Allah bukan pendidik utama anak-anakmu. Kamu kan cuma dititipi, tapi pendidik utamanya adalah Allah. Allah yu'alim, alamal insana malah lam ya'lam. Jangan GR, Allah gurunya, kita asistennya, kita mengawal, kita fasilitatornya, tapi Allah gurunya. Allah juga punya rencana pendidikan sama anak kita. Sekolah bukan satu-satunya. Anak saya tuh yang kecil tadi saja itu, sekolah itu toleransi bagi dia. Kan dia nggak mau sekolah, akhirnya oke, kompromi sekolah, tapi Bu, saya tanya satu sebelum saya berangkat sekolah, tolong dijawab. Iya apa nak? Kenapa sih harus ada guru segala? Ngono gue. Lu ya sekolah kan harus ada gurunya. Iya. Kan ada ayah sama ibu, kenapa harus ada guru? Loh ya kan yang didik rampak kan bukan hanya ayah ibu, kan harus banyak orang lain yang juga ikut mendidik rampak. Oh ya oke, saya sekolah gitu. Akhirnya sekolah. Sampai sekolah nanti mulai bisa baca, mulai dia kecam-kecam, diwoco sinang. Ayo pulang sekolah langsung nyusun buku untuk besok. Yang tadi dipelajari lagi terus diwoco. Gini aja kok pelajaran. Ya sudah tahu ini. Gini aja kok jadi
buku, dikecam semua bacaan itu. Gini aja kok jadi pelajaran itu kan. Terus sing soal agama dia tanya. Bibi pertanyaan nih. Sampai rumah pulang sekolah ketemu saya, ya agama itu penting, Mbak. Belah mati aku. Ini nek aku ustadz tuh tak langsung kafir nih. Gitu kan. Terus saya langsung harus cari jawaban gini loh. Kak Sabrang, Kak Haya, Kak Jembar, kamu, saya, ibu itu kan nyari. Bisa nyari sendiri, bisa mempelajari sendiri, tapi ada hal-hal dalam hidup ini yang kita nggak bisa nyari. Maka Tuhan ngasih tahu kita. Nah, ngasih tahu kita itu namanya agama. Itu. Terus dia ngomong, oh itu tuh agama. Saya pikir agama itu mata pelajaran. Dia ngomong. ya. Aku baru ingat, oh iya ya, makanya salah mata pelajaran agama itu. Salah kok mata pelajaran agama itu membungkus semuanya. Dia entitas dari seluruh kesadaran kok jadi pelajaran. Kalau pelajaran agama berarti bukan pelajaran biologi lah, susah nih. Kalau agama bukan biologi, bukan matematika, kan begitu akhirnya anaknya berpikir. Jadi sejak kecil sudah salah cara berpikir kita. Maka jangan terlalu andalkan seluruhnya ini. Ya sekolah, ya capres, ya NKRI, tidak bisa kamu andalkan. Kamu harus cari lorong hidup sendiri untuk sampai kepada kebahagiaan sejati. Nah, soal pendidikan tadi ya, sekarang saya ingin ngomong sama Anda. Bagaimana kalau bangsa Indonesia ini seperti Garuda? Garuda itu kalau umur 40 tahun, karena dia umurnya mirip manusia ya, 60, 70, 80 gitu. Ya. Kalau dia umur 40 tahun, dia punya naluri, disuruh Tuhan untuk pergi ke gunung. Di sana dia akan mematuk-matuk semua batu dan mencakar-cakar semua batu. Goalnya adalah supaya paruhnya lepas. Semua kukunya lepas. Nah, begitu lepas dia tidak bisa apa-apa lagi. Disitulah ujian, dia akan hidup lagi atau dia akan mati. Begitu dia hidup lagi, maka cakar yang baru itu adalah cakar yang perkasa. Itu loh. Nah, karena ini bangsa mungkin sama Tuhan ya nunggu 70 tahun lah. Disuruh copot apa namanya? Kamu udah punya paruh sekarang. Kamu udah punya cakar, betul enggak? Siapa tahu memang kamu oleh Tuhan bangsa Indonesia sedang mulai ditumbuhkan paruh dan cakar yang benar-benar Garuda perkasa. Kan begitu? Ini kalau Garuda. Kalau orang Sparta, bangsa Sparta, umur 9 tahun langsung dibuang ke hutan. Nanti yang balik berarti dia pendekar. Yang mati, matilah. Itu umur 9 tahun. Saya tanya, anak yang tidak dibuang ke hutan dengan yang dibuang ke hutan terus balik, hebat mana? Hebat yang dibuang ke hutan. Sekarang saya tanya, Anda ini sama pemerintahmu dibuang ke hutan apa dipelihara? Enggak dibuang, cuman ganok nggone akhirnya melayu nang alas kan gitu. Jadi saya tanya, berarti lebih sakti mana bangsa Indonesia atau bangsa lain yang dipelihara dengan baik? Bangsa Indonesia. Itulah sebabnya Ma'iyah tahan seperti ini. Gitu, jelas ya? Tarsan no. Ma'iyah Tarsaniyah gitu. Oh, Tarsan tuh dahsyat toh. Enggak gampang. Masa Tarsan masuk angin? Enggak mungkin. Tarsan mencret tuh. Gak ono Tarsan kok mencret. Dia tangguh luar biasa. Dan Anda punya ketangguhan. Ini teman-teman Malaysia sekarang diam-diam meskipun mereka menghina kita, tapi diam-diam menyekolahkan anaknya ke Jogja. Sangat banyak yang sekolah dan kuliah di Jogja. Kenapa? Karena mereka mendengar dan kagum kepada orang Bantul yang tidak sampai 2 minggu bisa recover gempa, dari gempa yang begitu dahsyat. Tidak sampai 2 minggu loh, saya Sri Sultan Mbah Marijan Bupati Bantul mengumumkan Jogja mandiri, Bantul mandiri, tidak perlu lagi ada bantuan nasional maupun internasional. Kita umumkan di pusat gempa di Pleret. Dan di Bantul berdiri lagi rumahnya dan
Sehari setelah gempa itu sudah tidak ada orang cemberut lagi. Guyang guyu, cengenges, ketemu saya Cak, alhamdulillah. Kok alhamdulillah pi, rumah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Coba itu kan tingkat kesadaran, Mas. Bener nggak? Tingkat kesadaran. Bukan rumah saya hancur, dia bilang rumah saya diterima oleh Allah. Baru saya bikin, belum saya tempati 1 minggu sudah diterima sama Allah, Cak. Loh, itu tingkat kesadaran. Ya teman-teman sekalian, jadi saya memberi catatan kepada Anda bahwa Anda ini mungkin anak kecil yang oleh orang Sparta dibuang. Dan orang Sparta inilah yang kemudian dengan hanya 300 prajurit mampu mengalahkan 10.000 prajurit yang ya menahan. Ya, tapi mereka mampu bertahan. Yang kita ambil bukan sejarah menang kalahnya, yang kita ambil adalah metodenya. Jadi 300 pasukan yang dipimpin Leonidas ini, kenapa mereka bisa bertahan dari 10.000 penyerbunya? Karena mereka yang menciptakan ruang untuk peperangan. Dan di dalam ciptaan ruang itu mereka memilih metodenya. Kalau Anda masuk ke medan perang lawan, Anda diatur oleh lawan Anda. Kalau Anda pakai pola berpikir ma'iyah, Anda tidak bisa diatur oleh orang lain. Maka di Twitter kan Anda menciptakan peperangan sendiri toh. Cengenges dewi ono ngomong apa kok tablek celek menang kan gitu kan. Oh, ini Leonidas ini. Tamengnya berbeda, pedangnya berbeda, ada yang pedang panjang kayak si tombak, ada tombak yang berbeda. Tamengnya tidak untuk menamengi diri tapi untuk melindungi sebelahnya. Jadi ada sistem kebersamaan yang luar biasa. Dan Anda terbukti mampu 13 tahun seperti ini terus menerus. Teman-teman sekalian, itu berarti Anda pikir ma'iyah cuma Anda sama saya. Anda pikir dia bukan gelombang. Anda pikir dia tidak meresonansi. Dia akan terus menerus melahirkan. Karena dia gelombang, dia partikel, dia akan terus ada. Entah bagaimana bentuk pewarisannya dan regenerasinya, tapi dia akan terus. Apalagi ma'iyah tidak punya pamrih untuk menjadi eksklusif atau menjadi dirinya dengan apa? Identitas yang material. Ormas enggak, parpol apalagi, madhab yoga, madhab opo. Gitu loh. Tapi kalau dilihat frekuensi yang didalami di ma'iyah lebih luas dari semua yang dikenal di dalam madhab-madhab. Bener nggak? Loh, karena persoalan kita ruwetnya kayak gini, maka kita harus mau merespon dengan bervolume-volume, berdimensi-dimensi kesadaran yang luar biasa. Apa yang dilakukan Leonidas dengan 300 prajuritnya melawan 10.000 itu sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan perang Badar. Karena dia akan diserbu oleh 2.500 pasukannya Abu Jahal, sekutu, padahal pasukannya Rasulullah cuma 300 juga. Ya, 300 juga. Maka nomor satu yang dilakukan Rasulullah adalah memilih medan perang. Maka diajak ke 250 km dari Madinah ke Lembah Badar. Dengan dia pilih ruang itu, maka dia bisa atur strateginya. Lawan harus terikat kepada strategi ruang yang diciptakan oleh Rasulullah. Akhirnya Anda tahu menang Rasulullah, meskipun menangnya itu ya dengan dalam tanda petik diplomasi dan akal-akalan sedikit sama Allah itu. Saya ulang, saya kira yang sudah S2 maknya sudah ngerti inilah. Yang semester awal ini ya. Kan Rasulullah mengatakan gini, ini pasukannya bukan prajurit bener Mas, ini saonone arek lanang lah. Wis pokoknya berangkat kabeh, saya arek angger lanang berangkat wis angger gak wandu wis berangkat wis. Wah, berangkat semua, itu pun sudah Mas 200 km, 230 km jalan kaki, panasnya kayak gitu, loyo udah sampai tempat, sampai Badar udah loyo, pasukan gerak ngene gitu, dikenek ngene ke Rasulullah tiba gitu, udah bukan pasukan, bukan prajurit, pokoknya sana nih, tapi Rasulullah bilang sama mereka, ya ayuhan nas innama tunsoruna waturhamuna waturzakuna bidu'afaikum, wahai pasukan Islam, kalian akan diberi pertolongan oleh Allah, kalian akan diberi kemenangan oleh Allah, dan kalian akan diberi rizki oleh Allah. Tetapi tolong tahu, itu bukan karena kalian hebat, tapi karena kalian datang ke sini untuk membela orang-orang yang engkau tinggalkan yang lemah di kampungmu.
Jadi kalau Anda berangkat perang dengan membela orang-orang yang lemah, Anda diberi berlipat-lipat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya menang bener. Ini ngomongnya kan ngawur, Mas. Secara ilmu militer menang yo opo? Panah gak jangkep, tombak gak jangkep, pedang wis putul-putul. Ngelawan Meriem, ngelawan 3.000 pasukan Abu Jahal, sekutu Inggris ikut, Jerman ikut, semua ikut. Gimana mau menang? Itu kan penipuan sebenarnya pidatonya Rasulullah. Menang piye? Kalau dilihat sama Hitler, ngawur Kanjeng Nabi kan gitu kan. Kalau Hitler nonton ya gitu, ya enggak bisa menang. Tapi kan kun fayakun, kan begitu. Kesadaran apa yang kamu pakai? Kalau Allah mengizinkan innallaha balighu amrihi, Allah akan membuatmu mencapai apa yang kamu perlukan. At-Tolak ayat 3, pas apal. Terus sama Allah dia bilang, lain lagi diplomasinya. Dia akan hatinya tidak diomongkan, hatinya gini, ya sorry ya saya ngomong gitu, ya Allah, ya gimana dong, mosok saya tidak kasih semangat mereka, ya di bombong-bombong dikit lah, ya mosok saya bilang, wahai pasukan, tidak mungkin kamu menang. Oh iki mek saknane arek lanang. Mustahil, masa ngono panglima perang. Pemimpin apa yuk? Pemimpin harus bilang engkau akan diberi kemenangan oleh Allah, kan gitu Rasulullah. Seperti Bung Karno. Kita bukan bangsa tempe. Kita adalah bangsa yang digembleng jatuh, bangun lagi, digembleng, jatuh, bangun lagi, digembleng, jatuh, kelepek, tidak bangun lagi. Anek dadang dibanting ping telur ya iso tangi dengan itu ya teman sekalian ya. Terus sama Allah bilang, Allah kan ngerti, nggak usah dia ngomong ya sorry lah Allah ya aku agak bombong-bombong dikit, tapi saya ikhlas kok. Saya mati ndak apa-apa, Islam kalah ndak apa-apa, pasukan saya mati semua, seluruh Madinah dikuasai Abu Jahal, saya ikhlas ya Allah, udah terserah, ini apa adanya kayak gini ini, terserah saya, udahlah EGP kata Rasulullah, asal engkau tidak marah kepadaku, asalkan engkau ridho kepadaku, maka aku menderita tidak masalah, aku mati tidak masalah, Islam hancur di bumi tidak masalah, asalkan orang-orang yang syahid ini engkau cintai. Itu kalimatnya Allah kepada Rasulullah. Kalimatnya Rasulullah kepada Allah, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Fala la ubali itu artinya gak paten. Jadi sekarang jelas wiritane. Kalau Anda utang gak nyaur-nyaur, aduh, wis gak iso dodol apa meneh iki wis. Akhire kapaten. Wis kapaten wis gak apa-apa, wis nganut. La ubali. Kan kalau diterjemahkan kapaten. Boleh ndak wiritan bahasa Jawa? Ayo ana sing larang gini. Kalau Betawi gimana kira-kira itu? Kumaha Allah baiklah gitu ya. Emang gua pikirin. Jadi lumayan loh kalau di masjid ada, emang gua pikirin. Asik ya? Wah dahsyat itu. Bingung majelis ulama sesat ini. Emang gua pikirin kok sesat. Aku tidak mau mikir dunia karena aku hanya memikirkan Allah, kok sesat. Bener nggak? Emang Allah studi bahasa Arab sehingga harus ngomong ke Allah dengan bahasa Arab, kecuali dalam sholat. Itu karena kita cinta sama Allah, taat berbahasa Arab dalam sholat. Tapi setelah sholat berdoanya bahasa Betawi tak apa-apa, kan gitu. Dan pakai logatnya, nadanya kayak Madura itu loh. Katanya Rahman Rahim sampai ya mosok, mana Rahmannya?
Gusti Allah kate muring-muring ya apa arek iki. Orang Madura itu gak bisa diapa-apain. Bupati itu dikasih gratifikasi itu mau diinterogasi KPK itu marah. Interogasi apa ini? Bapak kan dapat gratifikasi. Siapa yang dapat gratifikasi? Loh, Bapak sebagai bupati. Tidak ada bupati dapat gratifikasi. Yang dapat hadiah ini kiainya. Saya kiai. Dari dulu saya tidak jadi bupati, saya dapat begini. Untuk apa? Mereka menghormati saya tidak sebagai bupati kok. Kalau tidak percaya tanya sama mereka yang ngasih. Gak bisa ditangkap sama Madura. Ya apa? Wong ono iwak lho Mas. Perahu Madura sampai ke Laut Malaysia, ditangkap oleh Malaysia. Anda melanggar teritorial apa? Lu ini perahu sampai masuk ke wilayah Malaysia. Lu saya ndak masuk Malaysia. Saya itu ngejar ikan mujair dari Surabaya. Ikan mujairnya masuk sini saya cari sama. Saya ndak masuk wilayah Malaysia. Sampai kalau nyalakan mujairnya kenapa sih? Masa mau Madura kalah kabeh. Dodol salah cilik saopel-opel ini regane larang. Wong wedok sing protes terus dari sini dodol sambian niku ayu tapi upile sak salak-salak. Madura jadi Madura itu saya kira memang Allah menciptakan secara khusus. Lo coba Anda lihat antropologinya. Lo apa toh jaraknya sama Surabaya itu 20 kilo, cuman 20 menit. Kok bahasanya beda banget itu gimana itu? Ya toh Mas. Kan mestinya kan mirip-mirip Surabaya dikit ya. Enggak kok. Cuman mencolot lo kok terus tiba-tiba berbeda. Ini berarti bukan orang asli sini, mesti dari atas taruh di Madura. Alien. Bener ya Mas? Jadi kalau pakai antropopsikologi ya, Surabaya kan keras. Arek-arek Surabaya, Allahu Akbar, kita serbu jenderal siapa itu? Malabi, kan keras. Begitu masuk Madura, gimana nih? Strukturnya lain, mana keras mana halus itu. Maksudnya kan makin ke sana makin keras tuh Mas. Wong makin Madura kok enggak. Makin ke Sumenep makin halus. Di Bangkalan keras, di Sumenep halus. Tadi kan dari Sumenep. Halus dia. Saking halusnya Mas, kan Madura termasuk Keraton Solo. Kalau dia ditelepon, siapa ini? Oh ini Pak Kubuwono. Oh Pak Kubuwono. Sujud Mas. Padahal telepon sing ngono gak iso ndelok Mas. Sujud. Coba itu saking dahsyatnya orang Madura. Sujud Mas. Dipikir tuh video call. Coba sujud itu. Itu saking yakinnya dia dengan eksistensi masing-masing. Jadi meskipun tidak kelihatan dia tetap sujud kepada raja yang di Solo itu. Ngono Mas Madura kok. Wah, wis iki wah. Saya kira di surga di neraka tidak ada orang Madura. Tergantung lagunya sate di mana. Nek sing senengane mangan sate neraka ya wis neraka. Ini saya kok ke sana ini ngapain aku ini serius ya dari tadi ya. Asem ini. Oke, terakhir. Anda ingat-ingat, jangan disangka kalau kita ini terpuruk sebagai rakyat lantas kita benar-benar akan mengalami kehancuran. Siapa tahu Anda memang dimasukin hutan umur 9 tahun itu. Anda masih kecil, demokrasinya masih belajar, Anda tidak diperhatikan, Anda menjadi orang yang sakti dan tangguh. Dan memang tidak ada orang yang melebihi ketangguhan Anda semua ini.
di seluruh dunia. Wis tangguh pol udah. Wah wis tangguh itu, waduh, dari segala sudut udah tangguh wis. Opo iso deh, sembarang iso wis. Sepeda motor dibanting sak minggu tadi, handphone banting tadi. Tuh. Nah, terus Anda nonton film Raid 2. Anda pelajari karakter Anda di sana. Tadi kan ada perang Badar, ada Leonidas. Itu kalau Jackie Chan atau Jet Li, kalau Anda lihat adegan-adegan di film-film silat, di film-film kungfu, itu kan mereka tidak menghitung tata ruang. Jadi ketika si Wise ini, si Rama ini, tahu dia akan ditawur, akan dipelonco oleh penghuni penjara, dia menciptakan ruang. Dia di kamar mandi supaya nanti diserbunya itu di lorongnya. Dengan lorong itu maka dia tidak bisa ditawur karena ada tembok. Betul nggak? Maka siapa datang sikat sampai 20 orang, rasional nyikatnya itu. Kalau film kungfu kan giliran. Dek ngenteni, tiba maju gitu. Padahal ruangnya luas, mestinya kan mesti ditawur glek mata. Nah di film Raid enggak, dia bikin lembah Badar itu, bikin terowongan itu Anda lihat, dan itulah ma'iyah. Anda menciptakan ruang ma'iyah ini tidak bisa diapa-apain oleh siapapun, dan dikagumi para malaikat, memancar cahaya ke sana. Ini ada apa ini di Indonesia? Loh kok Mekah banjir, kok malah ada cahaya dari tim? Kan tim tempat orang mabuk biasanya. Loh kok ada cahaya memancar dari sini? Itu ternyata Anda adalah Leonidas yang menciptakan ruang sendiri. Kalau Anda ruang ini setiap Anda melakukan peperangan zaman dengan kesetiaan dan strategi ma'iyah ini, maka Anda akan lihat nanti masa depan Anda akan menjadi resonansi, Anda akan menjadi gelombang di seluruh Indonesia. Itu terakhir. Ini tak catat yang terakhir ini mau. Udah nonton Raid toh? Nonton besok Raid 2. Ini saya sambil promosi supaya di situ Anda akan lihat watak Anda. Kalau di Amerika kata Sabrang itu the best action film ever. Komen-komennya seperti itu. Itu relatif mengalahkan semua film kungfu. Anda tahu kalau kungfu kan, nah ibarat tinju kan jab mas. Ini ya, jab. Nek kungfu kan gini mas. Ya, nek silat gini mas. Depan terus setengah meter gini, kita itu silat. Itu yang selama beberapa abad membuat kita kalah. Kenapa? Karena kita ini satria. Nah sekarang pertanyaannya adalah, mari kita tetap satria tapi menang, kan gitu. Kalau memang harus menang kalah dalam hidup ini. Mojopahit itu teknologi kapalnya luar biasa, termasuk Demak. Tapi begitu Portugis datang, mereka diserbu, dirampok terus. Padahal kapalnya kapal dagang, kapal ekspor, tidak siap untuk perang. Akhirnya mereka karena dirampok sama Portugis terus, akhirnya Mojopahit dan juga kemudian Demak bikin kapal kecil-kecil untuk ekspor beras dan lain-lain, rempah-rempah, tapi dengan kesiapan perang. Jadi teknologi kapal menjadi tidak berkembang secara kebudayaan, karena yang diperlukan adalah kapal-kapal kecil yang semi perang. Dipikirnya nanti akan menang lawan Portugis. Yang mereka lupa adalah Portugis tidak satria, kita satria. Jadi kita mengawal, prajurit itu mengawal kapal-kapal kecil ini siap untuk duel. Portugis nggak mau gini, pakai meriam, duor. Sekarang coba Anda kesadaran lokal. Kalau Anda berkelahi ngelempar, itu jantan nggak? Jantan adalah depan, ayo wis, ayo disiap. Ayo. Saya dulu berkelahi gitu. Ayo, teman. Ayo. Kan tidak mungkin dia ngantem duluan. Bisa tahu itu. Ayo.
Ini Jawa ini damai, ya damai. Ayo, damai. Salaman, lumayan tuh menang nyentak-nyentak aku tuh. Saya dulu berkelahi zaman SMA tuh sering, tapi tak atur dulu. Busro Mukodas sekretaris saya ketua. Tapi saya bertengkar sama anak Tapak Suci. Wah, kaget, wah Tapak Suci pendekar bener, waduh nek gelut kalah gue. Akhirnya tak atur. Jafnan itu wakil ketua, jadi kami bertiga, Busro, Jafnan sama saya. Bus, nanti saya duel sama Jaudan namanya, anak Tapak Suci. Nanti di depan, di dekat jembatan Taman Sari. Pulang sekolah, semua siswa ke situ mau menyaksikan duel. Aku naik sepeda jelek itu, tak buang, sepatu tak copot. Ayo temen. Wah ini orang kayak gini. Wah gitu. Ketika saya sudah memuncak pura-pura marah dan itu potensial untuk diantem beneran, Jafnan sama Busro, Nun, kamu kan ketua OSIS, harus memberi contoh yang baik. Nggak boleh berkelahi. Nanti semua siswa jadi berkelahi seperti kamu. Nggak boleh. Kamu harus berikan contoh. Ya wes nih anjir ngono. Gitu mas. Lumayan, tapi kan aku sudah bentak-bentak dia. Aku sering mas pakai politik gitu-gitu. Nah jangan sampai saya jadi presiden. Engko tak politiki kayak ngono iku. Apen-apen apa kayak kendel-kendel padahal ya. Aku kan bal-balan kecil sendiri tapi kan jago mas. Muangkel karo baike gawet dia awake, tak giring set tak tendang deyel. Gitu kan kena dia. Lah nggak bisa ngelewatin dia, gede banget ya. Akhirnya dia marah, nantang gue ya, nantang gue. Terus aku mau, gedene semene nantang jarene. Oh aku cilik, masuk aku nantang gue, pekok gue ini. Masuk aku nantang kowe, piye kowe iki? Tak marah-marahin. Jadi mas, kalau Anda mau jadi capres, Anda mau jadi apa, ada 3 level kesadaran. Kalau Anda kalah militer, usahakan menang politik. Kalau Anda kalah politik, usahakan menang moral. Kan begitu. Tadi kan saya, kalau beneran militer saya kalah. Politik lumayan tidak kalah, moral menang tuh mas. Kayak iya mulai gagah. Sayang dilarang karo Busro emang. Ngene gak enak tadi ku tau sisius. Gak tak kampling itu benar ini. Kayaknya padahal rawani aku mas. Kan lumayan mas. Saya Indonesia mbak berani beragak gitu ke Amerika gitu loh. Mbak berani ngomong gitu ke Arab Saudi gitu loh. Mosok nganut tay. Dinyek meneng ayo para arek iki. Gitu loh. Mbok pakai diplomasi sedikit pura-pura marah sama Arab Saudi. Oke, tahun ini tidak ada kuota haji dari Indonesia. Tidak ada berangkat haji, gak taek-taekan. Bukan anak ngomong dulu kan Arab neredek. Kita tidak berani ngomong gitu padahal pura-pura toh. Kan nanti kan gampang ngeralatnya kan tinggal susun kalimat baru kan gitu. Nah ini tidak pernah ada pembelajaran diplomasi, balaghah, mantik, tidak ada. Lurus semuanya, lurus bahasanya itu terus. Setiap capres ngomongnya gitu doang. Mbok yang agak nakal sedikit, agak kaya sedikit, agak bikin rakyat tuh adrenalinnya bangkit dikit gitu loh. Ini nggak ada ini. Ngunah-ngunut tok ae. Bosen aku. Gitu loh. Makanya siapa yang menculik Nusantara ini? Siapa yang menculik Nusantara ini? Lambat atau cepat waktunya akan datang. Aku akan ambil, aku akan tebus dengan darah dan perjuangan Maya. Itu tadi gaya di dekat Taman Sari tadi. Oke teman sekalian, alhamdulillah. Mudah-mudahan ketawa Anda bukan ketawa pop,
bukan ketawa ringan, bukan ketawa enteng, bukan ketawa dangkal. Ketawa Anda adalah bangkitnya kesadaran baru rohani Anda, akal sehat Anda, dan kebersamaan Anda yang oleh Allah akan tiap hari diakumulasi supaya nanti cukup hitungannya di mata Allah sehingga Anda berhak untuk menebus kembali harga diri Nusantara Raya. Terserah namanya Nuswantara apa Nusantara apa sakarepmu wis pokoknya kene iki lah gitu kan. Jadi ya teman-teman sekalian, kita berdiri bersama-sama yuk.